Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari kelompok 10 ada teman saya Francisca Melati, NPM 2010-2030, dan saya sendiri Tresia Laveni 2010-2106. Di sini kami akan menerangkan tugas yang diberikan oleh dosen penempuh etika profesi keguruan, yaitu guru dengan hubungannya dengan profesi. Guru adalah merujuk sebagai pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Guru merupakan jabatan profesional yang memiliki tugas pokok yang amat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dan untuk tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur yang terlibat dan berperan dalam proses pembelajaran. Kata profesi berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan khusus. Guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan sembarang orang di luar bidang pendidikan. Hubungan guru dengan profesi, yang pertama, guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. Yang kedua, guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan. Yang ketiga, guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Yang keempat, guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif, individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. Yang kelima, guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya. Yang keenam, guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggung jawab yang muncul akan kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran. Yang berikut, profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur proses pendidikan dan peserta didik. Tugas pokok itu hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan profesional yang ditetapkan terpenuhi. Adapun tugas guru sebagai profesi yaitu yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh profesinya sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna. Yang kedua, membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, nilai, dan sikap. Yang ketiga, menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang memenuhi dengan kreativitas sehingga kreativitas peserta didik tumbuh dan berkembang. Yang keempat, menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri peserta didik sehingga melekat dan tumbuh menjadi satu dengan perilaku peserta didik setiap hari.
Yang kelima, membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi orang yang memiliki watak dan kepribadian tertentu yang diperlukan oleh masyarakat luas. Yang keenam, menjaga peserta didik bagaimana berhubungan dengan orang lain. Dan yang ketujuh, mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia. Untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, efisien, dan efektif, guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, menguasai ilmu pendidikan termasuk konsep, teori, dan proses. Yang kedua, menguasai teori belajar. Yang ketiga, menguasai bidang studi tertentu yang relevan dengan tugasnya sebagai guru pada jenjang persekolahan tertentu. Yang keempat, menguasai konsep dan prinsip pengembangan kurikulum. Yang kelima, memahami proses dan dampak globalisasi serta implikasinya terhadap proses pendidikan peserta didik. Yang keenam, memahami peran dan pengaruh aspek sosial, kultural, dan ekonomi terhadap proses pendidikan. Ada beberapa kasus yang akan kami tampilkan sebagai contoh dari bedah kasus hubungan guru dengan profesinya. Kasus yang pertama, guru tampar murid, FSGI, langgar etika, dan terancam pidana. Dalam sebuah berita Detik News, beredar sebuah video yang dimana seorang guru di Purwokerto yang menampar muridnya viral di media sosial. Tindakan itu disayangkan Organisasi Profesi Guru, Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Pertama, kami atas nama Organisasi Profesi FSGI prihatin dengan kejadian itu karena ada seorang guru yang berperilaku kekerasan di depan siswa, kata Sekjen FSGI Purnomo atas dihubungi Jumat 20 April 2018. Dari video, tampak tamparan yang diberikan guru tersebut cukup keras. Heru mengatakan tindakan kekerasan fisik macam itu dapat membuat murid cedera. Heru juga mengatakan meski tindakan tersebut dilakukan untuk mendisiplinkan siswa, tindakan kekerasan tak pernah dibenarkan dalam dunia pendidikan. Hal ini termasuk dengan kekerasan verbal. Terkait kasus ini, kepala sekolah harus memanggil guru tersebut dan menjadi mediator bersama orang tua murid untuk berdamai. Ketika hal itu sudah dilakukan, kata Heru, kepala sekolah harus meminta maaf kepada masyarakat dan melaporkan kejadian kepada Dinas Pendidikan. Dari berita yang sudah dipresentasikan, menurut kami, seharusnya guru dapat menahan emosinya dan bisa mengendalikan diri untuk semua masalah yang ada pada siswa. Profesi guru memiliki tugas sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih, juga panutan untuk siswanya. Jadi di sini dapat dilihat dari kelakuan itu hanya karena ada alasan untuk mendisiplinkan siswanya, tetapi dengan cara yang tidak benar. Seharusnya guru bisa memperhatikan tugasnya atau profesinya dan bisa menjalankan dan bertanggung jawab atas profesinya itu. Karena kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru bisa menjadi contoh atau panutan yang tidak perlu diikuti oleh siswanya. Kasus yang kedua, permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. SDN kata Panrame, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan guru lewat media online seperti WhatsApp, Google Meet,
Google Form, dan jenis lainnya. Namun demikian, sistem ini perlu desain dan teknik pembelajaran yang khusus agar dapat diterapkan. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan untuk mengevaluasi sistem pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilaksanakan di sekolah pada semua jenjang pendidikan. Berdasarkan hasil pengamat, diperoleh gambaran bahwa pembelajaran jarak jauh dinilai belum efektif dan maksimal apabila diterapkan pada sekolah yang infrastrukturnya belum memadai. Hal ini dikarenakan pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan khusus, terutama sarana prasarana yang digunakan, jaringan internet yang memadai, dan motivasi diri agar dapat mengikuti proses pembelajaran yang bersifat mandiri. Permasalahan jarak jauh diantaranya adalah belum meratanya akses jaringan internet, mahalnya biaya kuota internet, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik atau guru, belum siapnya pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, dan kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi kendala yang ditemui selama proses pembelajaran jarak jauh. Komentar, saat ini para guru kesulitan dalam mengajar karena COVID-19 yang tak kunjung hilang. Siswa pun sulit memahami apa yang diajarkan oleh para guru. Saat ini, para guru menggunakan beberapa aplikasi untuk mengajar seperti Zoom, Classroom, atau Gmail untuk kelas maupun mengerjakan tugas. Belum lagi masalah jaringan yang memang tidak bisa diatur oleh siapapun. Tentu saja menghambat tugas guru untuk mengajar dan mendidik siswa secara langsung dan aktif. Di sini sebagai calon guru harus bisa membantu siswa agar selalu menjadi seseorang yang aktif seperti mencari materi untuk belajar sendiri. Dan yang terakhir, kesimpulan. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual maupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Profesi guru adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Guru yang profesional yang memiliki kompetensi keguruan dan berkat pendidikan atau latihan di lembaga pendidikan guru dalam jangka waktu tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat siang.